Setelah beberapa bulan berkutat dalam kampanye visi misi, program kerja dan berbagai hal lainnya kepada masyarakat, mulai hari ini saatnya para kontestan politik untuk cooling down, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir dengan jernih dalam menentukan pilihannya tanpa perlu diintervensi oleh kampanye di luar jadwal, apalagi menggunakan politik uang. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring dengan dalam editorial view pada malam ini bersama dengan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practice CNN Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Desaf. Kita akrab menyapanya Mbak Desaf di kantor. Selamat malam Mbak Desaf. Selamat malam Ronald. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mbak Desaf, kalau melihat di balik harapan dan juga upaya masyarakat untuk mewujudkan pemilu damai, pemilu yang tenang, tentu ada potensi yang mengganggu jalannya upaya damai dan juga tenang ini. Kalau potret dari CNN Indonesia seperti apa Mbak Desaf? Oke, kalau boleh kita ingin menyampaikan dulu bagaimana redaksi melihat jalannya kampanye sepanjang beberapa bulan ini ya, semacam katakanlah evaluasi singkat. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi sepanjang masa kampanye pemilihan presiden terutama, meskipun juga ada pemilihan legislatif ini, berjalan dengan memberikan beberapa kejutan dan itu layak menjadi catatan. Yang saya maksud kejutan adalah misalnya begini, pada kampanye kali ini kita merasakan ada atmosfer muda ya, ada gairah bagaimana kelompok-kelompok muda yang selama ini sangat sulit dijangkau untuk masuk ke dalam politik, ke dalam situasi politik praktis, ke dalam gelombang elektoral itu nampaknya terutama beberapa bulan terakhir sangat terlibat ya. Kita melihat mereka ada di media sosial, kita melihat mereka ada di lapangan, kita melihat mereka terlibat dalam kerja-kerja elektoral dan ini tentu sangat menggembirakan sekaligus menjanjikan ya, karena Indonesia akan dipimpin oleh anak-anak muda ini 5, 10, 15 sampai sekian puluh tahun ke depan, dan melihat mereka pada hari ini terlibat dalam proses-proses elektoral itu sangat penting dan sepertinya hal seperti ini baru pertama kali kita alami ya, terutama sejak masa reformasi. Jadi ini satu catatan yang sangat penting. Yang kedua, kita melihat sendiri kegairahan publik ya, termasuk audiens CNN Indonesia. Bagaimana orang sangat invested, sangat tertarik untuk ikut nimbrung dalam perdebatan tentang seperti apa kualitas terutama ya, lagi-lagi calon presiden dan calon wakil presiden kita. Orang menonton debat dengan sangat serius, kemudian saling bertukar komentar, meskipun tidak dapat dipungkiri ada saling bully juga gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa orang terutama elektoral yang mereka yang punya hak pilih itu memang merasa sangat berkepentingan dengan apa yang ada dalam perdebatan di arena capres maupun cawapres ini, dan lagi-lagi itu merupakan satu keuntungan buat bangsa ini karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang peduli, maka harapannya kita akan mendapatkan calon-calon yang semakin baik. Yang lain lagi saya kira adalah kita bersyukur sepanjang proses kampanye ini yang pada tahun-tahun periode-periode lalu itu seringkali diwarnai dengan bentrokan fisik dan kemudian jatuhnya korban jiwa ya, korban kerugian materi maupun korban jiwa. Pada tahun ini itu tidak menjadi headline ya, tidak mungkin ada dan memang sudah ada jatuh korban, tetapi itu tidak menjadi hal yang menonjol di berbagai sudut Indonesia. Itu sangat kita syukuri. Tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa proses-proses untuk menegakkan aturan kampanye yang tegak, yang sesuai dengan undang-undang tidak berjalan sebaik yang kita harapkan. Di antaranya peran-peran lembaga utama dalam pemilu seperti KPU dan Bawaslu dan terutama Badan Pengawas Pemilu ya, untuk melakukan teguran, melakukan monitoring dan menindak dengan sanksi itu sangat kurang gitu ya. Terutama dalam hal-hal yang sebenarnya kita dengar dan kita lihat menjadi concern banyak orang di mana-mana. Misalnya bagaimana
beberapa media mengangkat bansos dipakai sebagai alat politik, atau yang baru lalu beberapa media juga rame-rame mengangkat, termasuk kita di CNN Indonesia ya, bagaimana orang secara terang-terangan mengaku mendapatkan uang untuk datang ke acara kampanye memenangkan paslon tertentu. Dari dua sisi itu ya, kita melihat bahwa pengalaman dalam kampanye kali ini cukup berwarna, dan kemudian kita berharap bahwa ini akan menjadi bahan yang memadai bagi para pemilih di seluruh Indonesia, dan dalam masa tenang ini seperti tadi dikatakan, ini akan cukup untuk menjadi bekal memikirkan apa ini kira-kira yang akan kita lakukan di bilik suara tanggal 14 Februari nanti. Baik, Mbak Desaf, kalau melihat polarisasi, apakah ini muncul di tahun 2024 ini kita dibandingkan dengan yang terjadi pada 2019 silam, tercipta ada polarisasi dua kubu. Apakah Anda melihat ada hal yang terjadi juga di 2024, ada hubungan yang tidak romantis, harmonis antara sanak keluarga, keluarga sendiri, orang tua, karena berbeda pilihan? Bagaimana CNN Indonesia melihatnya hal ini? Saya kira perbedaannya sangat jauh ya. 2019 itu terjadi bukan cuma karena 2019 saja pemilihan presiden, tetapi juga karena 2 tahun sebelumnya ada 2017 ya, di Jakarta ada pemilihan gubernur yang situasinya memang sangat frontal ya, berhadapan-hadapan antara dua kubu. Nah, pada 2019 situasinya kemudian menjadi makin parah, dan kita melihat apa yang kita rasakan pada waktu itu, ada sebutan-sebutan yang menggunakan nama-nama hewan untuk menyebut masing-masing lawan bicara gitu ya, pihak satu dan lainnya. Pada tahun ini sekali lagi ya, kita bersyukur itu tidak terjadi. Polarisasi tidak sebesar pada masa itu, mungkin karena persaingannya tidak semata-mata dua kubu ya, tapi ada tiga paslon, sehingga situasinya mungkin sedikit lebih cair. Tetapi pada saat yang sama kita melihat bahwa di tengah publik muncul berbagai tindakan, berbagai komentar yang mencerminkan lagi-lagi besarnya pemahaman mereka dan besarnya perhatian mereka terhadap situasi politik tanah air. Kita melihat ada kampanye 4 jari misalnya ya, untuk tidak memilih paslon nomor 2, untuk menyebut satu contoh. Atau ramainya publik mengkritik dan mengkomentari apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ketika putra sulung Presiden Jokowi lolos dengan jalur keputusan di Mahkamah Konstitusi, atau persoalan latar belakang pelanggaran hak asasi manusia Pak calon Presiden nomor 2 Pak Prabowo Subianto, yang sampai hari ini masih terus disebut, bahwa posisi-posisi ini kemudian menjadi semacam titik tolak kritik dan titik tolak penolakan dari sekelompok pihak, itu tidak kemudian menjadi titik yang memisahkan ya, yang kemudian memisahkan dengan sangat keras sebagaimana yang terjadi 2017 maupun 2019 ya. Jadi saya kira kali ini kemungkinannya adalah kita sebagai bangsa mungkin sama-sama sudah belajar ya, bahwa apa yang terjadi 2019 itu ridiculous ya, sangat aneh dan ya cukup memalukan lah ya untuk kita sebagai bangsa kok sampai pecah dengan cara seperti itu gitu ya. Mungkin kita sudah cukup belajar, atau pada saat yang sama mungkin juga memang secara strategis memang karena sistem dan karena situasi kita yang cukup berbeda dibanding 5 tahun lalu, maka kali ini kelihatannya kita sudah lebih cair ya. Meskipun berbagai kampanye untuk memenangkan pilihannya masing-masing terjadi, tapi tidak sampai pada posisi yang sangat anti gitu ya, yang sangat bermusuhan. Baik, Mbak Desaf, ini juga ada potensi kekhawatiran dari salah satu paslon, yaitu politik identitas. Apakah kali ini politik identitas memang tidak tercipta dan muncul di permukaan? Ini bahasan yang selalu penting dan selalu muncul juga gitu ya dari tahun ke tahun ya. Apakah kita akan
masuk lagi dalam pusaran politik identitas atau tidak, dan apakah sekarang paslon menggunakan lagi isu politik identitas atau tidak gitu ya. Tapi saya kira gini, politik identitas itu kan muncul terutama ya menguat di 2017 dalam pemilihan gubernur di DKI, dan kemudian apa yang terjadi setelah itu dalam 5 tahun sesudahnya, ternyata apa yang dikhawatirkan dari isu-isu munculnya dan menguatnya politik identitas itu tidak terjadi dalam skala yang sebelumnya diperkirakan gitu ya. Artinya situasinya tidak seburuk yang diduga. Dalam perjalanannya pada pemilu kali ini, kita melihat bahwa identitas masih sering dipakai sebagai penanda ya. Ada gerakan keagamaan tertentu dengan menonjolkan identitas keagamaan tertentu untuk mendorong seorang cawapres misalnya, atau seorang capres mendatangi titik-titik keagamaan tertentu, bertemu dengan pemuka agama tertentu, keluar masuk pesantren, ketemu dengan tokoh-tokoh agama di gereja, di biara, dan seterusnya gitu. Tapi kelihatannya pemahaman kita tentang politik identitas kini sudah jauh lebih cair ya, dalam arti bahwa tidak kemudian itu menciptakan sekat-sekat baru gitu. Jadi kalau saya melihatnya masih ada bahasan semacam itu, dan di redaksi CNN Indonesia kita juga mencermati itu. Tapi pada saat yang sama kita ingin mengatakan bahwa pada titik-titik tertentu politik identitas yang terjadi sekarang ini tidak cukup, dan itu kita berterima kasih ya, tidak cukup untuk kemudian menciptakan letupan-letupan besar, gelombang-gelombang yang memisahkan antar komunitas sehingga menjadi sebuah konflik sektarian. Muncul sempat beberapa kali letupan kecil ya, dengan isu Palestina, dengan isu demo anti Palestina yang tidak diterima di sini atau diterima di sana, tapi syukurlah itu tidak berlanjut. Heranov. Baik, tapi kalau melihat di lapangan ada kampanye yang juga membawa bendera Palestina, apakah juga muncul semacam identitas tersendiri dari salah satu paslon, Mbak Desaf? Ini pertanyaan yang menarik juga ya, karena isu Palestina itu beberapa kali muncul ya di panggung debat dan di panggung kampanye ya. Beberapa paslon menggunakan Palestina sebagai semacam positioning gitu, untuk menempatkan apakah mereka itu dalam posisi yang mendukung atau menolak gitu. Tapi ini Indonesia ya, ini bukan negara manapun. Jadi di Indonesia saya rasa, dan di redaksi kita memahami sekali bahwa garis besar dukungan kita haluan kita sebagai bangsa adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi tidak akan ada paslon yang cukup ajaib gitu ya, yang berpikir bahwa kita mau menolak bicara soal Palestina atau menolak mendukung Palestina. Saya kira tidak akan ada yang bersikap seperti itu ya. Bahkan paslon nomor 2 Pak Prabowo Subianto dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan melepas kapal rumah sakit terapung ya, kapal milik TNI Angkatan Laut ke Mesir dalam bagian dari dukungan itu, yang kemudian juga disebut oleh sebagian kritiknya sebagai ini tindakan kampanye apa dengan menggunakan aset negara, apa tindakan sebagai Menteri Pertahanan gitu ya. Tapi keluar dari apakah itu salah satunya, yang saya rasa penting adalah bahwa semua paslon itu menunjukkan mereka memahami unsur kebatinan ya, suasana kebatinan dari sebagian besar setidak-tidaknya rakyat Indonesia yang menghendaki bahwa kita sebagai bangsa, kita akan terus mendukung negara Palestina sampai dia merdeka gitu ya. Dan itu saya kira diterima di mana-mana, sehingga ketika pertanyaan Heranov tadi, ada bendera, ada identitas, ada syal, ada segala macam yang kemudian muncul di tengah-tengah aksi kampanye salah satu paslon misalnya, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ya kalau bendera dan identitas Palestina ya kita terima saja gitu ya. Justru orang yang mengkritik pemakaian bendera Palestina itu mungkin kemudian dia harus siap menerima kritik balik, karena penerimaan terhadap Palestina itu
bisa disebut cukup aklamatif ya kalau di Indonesia, di tengah elektoral Indonesia. Baik, sebagai closing statement, minta dari CNN Indonesia juga redaksional seperti apa untuk bagaimana ke depannya di masa tenang ini media punya peran yang cukup aktif dalam mengawal pemilu 2024 ini. Silakan Mbak Desaf. Saya kira yang ingin kita lihat adalah bagaimana pertama peran media itu menghargai, tetapi juga dihargai, terutama oleh pihak-pihak yang paling berkepentingan dengan terselenggaranya proses pemilu yang jujur, adil, dan damai. Ya. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Kita menunggu peran mereka dan kita terus mencermati apa yang harusnya dilakukan oleh mereka, dalam arti kalau aturan yang sudah ada, undang-undangnya sudah mengatakan ABCD, itu diikuti sehingga kita bisa ikut memastikan jalannya pilpres dan pileg dengan baik. Yang kedua, kita mengharapkan dari para paslon untuk lagi-lagi bekerja sama ya, supaya apa yang sudah disepakati, dicanangkan dan disepakati dalam integritas kampanye dan pelaksanaan pilpres dan pileg ini, kita di media ya, kita di redaksi bisa mengikuti juga dengan sebaik-baiknya. Kita menghindari sekali ada persoalan-persoalan termasuk intimidasi terhadap awak media, bully dan ancaman-ancaman lain yang muncul di tengah-tengah kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai mata dan telinga publik untuk menyiarkan berbagai pemberitaan berkaitan dengan kampanye sudah lewat, berkaitan dengan pelaksanaan hari tenang dan pelaksanaan proses pemungutan suara, dan setelah itu kemudian pelaksanaan penghitungan suara sampai kemudian diumumkan dan diketahui siapa pemenang dari seluruh proses ini. Dan ini rangkaiannya, meskipun kampanye sudah selesai, rangkaiannya masih panjang sampai kita kemudian menyudahi seluruh proses elektoral ini sampai pada titik nanti diumumkan bagaimana proses pergantian kekuasaan akan berlangsung dengan damai. Jadi kita berperan, para aparat negara, terutama di KPU, Bawaslu berperan, para paslon, timnya, dan semua basis elektoral, masyarakat dan pemilih juga berperan gitu. Jadi semuanya berperan sehingga terjadi keseimbangan, sehingga kita bisa sama-sama mengawal jalannya pemilu dan pemilihan presiden kali ini. Baik. CNN Indonesia, kemudian keluarga besar segenap Transmedia maupun media di tanah air semuanya pasti mengawal Pesta Demokrasi 2024 ini. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View. Ada Mbak Dewi Savitri, Standard and Practice CNN Indonesia bersama kami di Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum.